Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Dan kita ada kelas di Bali. Saya akan bicara tentang ini aspek kehidupan. Pokoknya dia apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah nanti akan terhubung dengan semesta, ya. Terhubung dengan namanya kelimpahan. Lakukan kebaikan-kebaikan. Berbagi dengan apa yang ada dulu. Maka kemarin yang sudah ikut pelajaran kan, ya, pulang dari sini usahakan semua barang-barang yang ada di rumah yang sudah tidak pernah dipakai, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Siapa yang sudah melakukan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10. Oke, baru 10. Padahal yang sudah ketemu saya udah berapa? Oke, ternyata melakukan itu aja banyak yang belum, gitu loh. Kan sebenarnya tidak bermanfaat untuk Anda itu. Tapi kenapa masih disimpan? Hal yang gitu aja susah dilakukan. Bagaimana mau berkelimpahan, gitu loh. Ya, ini praktek yang sederhana. Pasti punya toh barang-barang yang tidak pernah dipakai. Oke, tadi kalau masih bagus kasihkan orang lain, tapi kalau udah nggak layak dijual, dirosok ke. Uangnya yang dipakai untuk berbagi. Itu pembuka dulu aja. Jadi nggak usah khawatir ketika kita menyalurkan, ketika kita sudah menjadi saluran. Kalau sumbernya tinggal sedikit, nggak usah khawatir. Sang Pencipta pasti nanti akan kirimkan lagi. Akan kirimkan lagi. Semesta itu berkelimpahan, semesta itu tidak terbatas. Yang membuat keterbatasan adalah logika kita. Ini yang membuat keterbatasan. Tenaga kita. Kemudian sekarang ini ya, saya sering jalan di taman, di situ ada fasilitas umum. Saya masuk ke toilet-toiletnya, saya periksa. Kemarin saya lihat embernya nggak ada. Kemudian saya panggil cleaning service-nya, saya tanya, kemana embernya? Udah Pak, hilang Pak. Saya kasih uang, udah kamu beli ember yang banyak. Kasih semua fasilitas ember. Gue selang berapa minggu lagi, saya datang lagi, gayungnya nggak ada. Ya. Kemudian saya kasih lagi uang untuk beli gayung. Ya. Sekian lama lagi saya datang lagi. Ya. Cup stoknya nggak ada ya, saya mau nyandal ke celana nggak ada cup stoknya. Oke, saya kasih lagi. Ya, jadi kalau nggak ada uang, lakukan, ya, bantu bersih toiletnya, ya, dengan tenaga kita. Saya sering katakan kita hidup di alam apa? Maya pada. Ya. Maya itu semu. Jadi kita yang hadir sekarang ini sebenarnya bukan kita yang sebenarnya. Ini semu semua, ya. Dulu ketika saya belum menemukan diri saya yang sebenarnya, saya tergantung dengan apa kata orang terhadap saya, gitu. Jadi keberadaan Niko waktu itu sebelum saya menemukan jati diri saya masih terpengaruh dengan apa kata orang yang dibisikkan terhadap saya. Akhirnya menjadi Niko yang tidak powerful, Niko yang cengeng, Niko yang lemah, Niko yang tidak berdaya, ya, Niko yang sering galau kan gitu. Karena saya dapat informasi sejak kecil, ya, informasi yang tidak membuat kehidupan menjadi baik. Contoh. Dulu Niko yang cengeng, Niko yang tidak berdaya, Niko yang bukan sebenarnya Niko itu mendapat masukan dulu, ya. Orang desa itu nggak usah mimpi yang besar-besar. Kalau di Jawa ada gini, kalau mimpi jangan terlalu tinggi, nanti ketabrak kapal terbang katanya gitu. Akhirnya membuat apa? Membuat Niko yang bukan sebenarnya tadi, Niko yang tidak berani bermimpi besar. Jadi ketika ada orang punya mimpi besar, ya, itu dipatahkan kan itu. Ya, kamu tuh orang desa, nggak usah mimpi yang besar-besar, nggak usah mimpi yang tinggi-tinggi. Akhirnya membuat saya tidak berani bermimpi yang tinggi. Ya, kalau di Jawa dulu ada istilah gini, terutama untuk wanita. Wanita tuh nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi.
Ya, toh nanti pada akhirnya juga di dapur. Sama juga. Di Bali juga gitu ya. Oh, ternyata sama ya. Jadi, nah, akhirnya apa, membuat wanita pada tidak berdaya, tidak berani bermimpi yang tinggi. Karena apa, nanti informasi yang disampaikan paling-paling nanti di dapur kan itu. Maka banyak wanita akhirnya menjadi lemah kan begitu. Oke, kemudian ada informasi lagi yang dulu kita terima ya. Gini dulu informasinya yang saya terima. Kalau mau kaya itu harus kerja keras. Tetapi nggak kaya-kaya. Tapi ini menjadi informasi nih ya, menjadi informasi. Kalau mau kaya harus hemat. Ya, maka ada apa? Hemat pangkal kaya. Tapi saya dulu sudah hemat gitu juga enggak kaya-kaya. Program dulu gini ya, ketika kalau sudah lulus sekolah segera cari kerjaan. Sekolah yang tinggi biar nanti dapat kerjaan. Maka pola banyak orang begitu selesai kuliah apa yang dicari? Kerjaan. Dan saya menemukan banyak orang tuh kerjanya banyak tapi nggak kaya-kaya. Karena yang dicari apa? Kerjaan. Bahkan informasi yang banyak diberikan oleh orang tua dulu apa? Udah, kerja yang penting cukup untuk makan. Jadi itu programnya seperti itu. Akhirnya itu menjadikan bukan kita yang sebenarnya gitu. Ketika saya menyadari itu, ya, ketika saya menyadari bahwa itu bukan diri saya yang sebenarnya, akhirnya saya melakukan pencarian yang disebut apa? Perjalanan spiritual. Ya, perjalanan spiritual. Nah, itu yang membuat titik balik kehidupan saya. Nah, ketika saya menyadari ini, ketika saya berpikir dengan otak saya nggak mampu, apa yang saya katakan? Tuhan, saya capek Tuhan. Ya, dengan logika saya udah nggak mampu Tuhan. Hal-hal yang tadinya tidak ketemu dengan pikiran saya, dengan logika saya. Justru ketika saya menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri saya tadi, ketemu jawaban tuh. Dan jawabannya ternyata di luar logika. Maka itu yang disebut apa? Keajaiban. Orang-orang yang sudah tercerahkan, ini bicara apa? Kecerdasan. Ketika dalam diri kita sudah ada kesadaran tadi, kita bisa mencipta. Ya, Bapak Ibu tahu semua ya, orang-orang yang sering datang ke rumah saya di Salatiga, itu 98% orang-orang yang sebelum ada kelimpahan dalam hidupnya. Orang-orang susah, orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang sedang dalam masalah. Kemudian karena saya menyadari ya, bahwa dalam diri saya tadi ada energi ilahi yang bisa mencipta tadi. Nah, kadang di Salatiga itu dengan orang ketemu saya, ya, saya cuma katakan tenang, semuanya baik-baik saja. Oh, udah banyak keajaiban Bapak sekalian. Jadi ya setiap hari orang banyak WA ke saya, ada keajaiban. Ya. Di Bali juga kemarin ketemu banyak orang udah mendapatkan keajaiban kan gitu. Nah, bayangkan kalau semua yang hadir sekarang ini kita mencipta sesuatu bersama-sama, dahsyat. Ya, mencipta kebaikan bersama-sama, dahsyat.